Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahril Febrian. Pada video kali ini saya akan berbagi cara tentang instalasi ArcGIS Pro dan membuat pola dasar seperti point, line, dan polygon di aplikasi ArcGIS-nya. Sebelum masuk ke proses instalasinya, saya akan menjelaskan langkah-langkah sebelum mendownload aplikasi ArcGIS-nya, yaitu sebelum teman-teman mendownload aplikasi ArcGIS-nya, teman-teman harus download .NET Desktop. Kenapa? Karena .NET Desktop ini merupakan komponen sistem dari Microsoft yang dibutuhkan oleh beberapa aplikasi modern. Salah satunya yaitu ArcGIS. Tanpa komponen ini, ArcGIS Pro tidak akan dapat berjalan dengan baik atau bahkan tidak dapat dibuka sama sekali. Oleh karena itu, sebelum melakukan instalasi ArcGIS Pro-nya, sangat disarankan untuk teman-teman terlebih dahulu menginstal .NET Desktop-nya. Nah, jika sudah menginstal .NET Desktop-nya, teman-teman baru download aplikasi ArcGIS-nya. Apa itu ArcGIS Pro? ArcGIS Pro adalah aplikasi pemetaan dan analisis spasial berbasis desktop yang dikembangkan oleh perusahaan Esri. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geospasial dalam bentuk peta digital. Di dalam ArcGIS Pro, kita dapat membuat elemen spasial seperti titik atau point, garis atau line, dan area atau poligon yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti perencanaan wilayah dan geografi, lingkungan, transportasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu proses instalasinya. Kita langsung masuk saja ke file ArcGIS-nya yang teman-teman sudah download. Jadi sebelum mendownload aplikasinya itu, teman-teman download .NET Desktop seperti ini. Langsung install aja. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Baru setelah itu download ArcGIS Pro-nya. Nah, proses instalasi .NET-nya sudah selesai. Langsung close saja. Terus lanjut ke instalasi aplikasi ArcGIS Pro-nya. Kita klik saja next, teman-teman langsung next saja. Tunggu sampai proses extracting ArcGIS Pro selesai. Nah, jika sudah selesai, akan muncul tab seperti ini. Close saja. Tunggu sampai ada prepare install. Nah, jika muncul gambar seperti ini ArcGIS Pro-nya, kalian teman-teman next saja. Di bagian ini next juga. Ini I accept the master agreement. Pindahkan ke sini. Ini. Lalu next. Terus anyone who use this computer all user. Next. Nah, di bagian select features, teman-teman next juga. Terus ini teman-teman jangan lupa untuk mengklik atau centang bagian sini, lalu install dan tunggu sampai
proses install ArcGIS Pro-nya selesai. Nah, setelah proses instalasi ArcGIS-nya selesai, teman-teman akan muncul gambar seperti ini. ArcGIS Pro has been successful installed. Di bagian Run ArcGIS Pro now tidak usah di checklist, ya, checklist saja lalu klik finish. Nah, jika sudah selesai, teman-teman masuk ke folder crack, lalu copy file yang saya tandai af4.dll. Teman-teman copy, lalu masukkan ke folder program files, terus cari namanya folder ArcGIS, terus folder Pro, lalu bin, dan paste ke folder ini. Replace the file in this, lalu continue. Nah, file yang sudah saya copy tadi sudah tersimpan di sini. Gunanya itu untuk agar kita bisa menggunakan aplikasi ArcGIS-nya secara gratis. Nah, jika sudah selesai langkah-langkah tadi, teman-teman langsung masuk saja ke aplikasi ArcGIS-nya. Nah, ini dia aplikasi dari ArcGIS Pro-nya. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi ArcGIS-nya. Teman-teman klik project saya, mulai project baru. Nah, ini dia area kerja dari aplikasi ArcGIS-nya. Kita pilih saja area yang ingin beri pola line, point, dan polygon. Nah, ini dia. Kita pilih kota Makassar. Nah, ini dia. Nah, kita buat polanya di bagian sini saja. Caranya itu di bagian katalog, teman-teman klik bagian folder, lalu my project klik kanan, terus new, save file, lalu akan muncul parameter untuk mengisi fitur class name-nya, itu namanya point saja. Terus geometry type-nya itu ganti point, lalu di bagian koordinat sistemnya itu diberi nama WGS 1984, lalu run saja. Nah, akan muncul point di bagian drawing ordernya. Jika teman-teman ingin ganti warnanya, klik kanan saja, ada banyak warna di bagian. Kita pakai warna merah saja, terus edit, terus create ini. Nah, akan muncul create features. Teman-teman klik saja, lalu klik satu kali untuk membuat pola
poin atau titik pada aplikasi ArcGIS-nya. Nah, selanjutnya jika ingin membuat pola line itu sama seperti yang poin, yaitu folder, lalu project, klik kanan, new, lalu save file, terus di fitur class name-nya namanya itu line, lalu geometrinya ganti dengan polyline, terus di koordinat sistemnya layer GS19. Nah, akan muncul di bagian sini lah, di bagian drawing order itu line, lalu edit lagi, terus create. Di bagian create fitur yaitu teman-teman klik bagian ini saja, poin. Nah, di bagian ini ada banyak fiturnya, ada track angel line dan arc segment, terus trace, ada banyak gambar atau garis-garisnya. Kita pakai yang garis lurus saja. Caranya itu klik satu kali di bagian sini, lalu klik di bagian tempat yang ingin kita buat. Nah, klik dua kali di bagian sini ujungnya, maka akan tampil garis lurus berwarna biru. Jika teman-teman ingin ganti warnanya bisa juga warna merah. Nah, lalu klik ini, klik dua kali. Nah, akan ada garis berwarna merah di area di map area kerja aplikasi ArcGIS-nya. Selanjutnya yaitu membuat selanjutnya itu pola poligon, sama seperti yang tadi. Di bagian create feature class kita beri nama polygon. Di geometric type-nya itu ganti ke polygon juga. Terus koordinat sistemnya itu web WGS 19. Lalu run, kita coba bernama polygon 2 supaya namanya tidak sama. Nah, akan muncul di bagian drawing order itu namanya polygon. Nah, caranya itu di edit, lalu create. Nah, ini dia. Lalu bagian polyline, edit, create, lalu nih. Nah, caranya itu klik satu kali di bagian sini, lalu arahkan ke sampingnya, klik satu kali juga, terus tarik ke bawah. Akan otomatis terbuat pola poligon atau kotak, gambar kotak. Nah, di bagian sini kita klik dua kali saja untuk supaya bentuknya tertampil. Nah, ini lalu klik dua kali. Nah, selesai. Demikian penjelasan singkat dari proses instalasi aplikasi ArcGIS Pro-nya dan cara membuat polyline
cara membuat pola dasar di aplikasi ArcGIS Pro-nya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.